You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.
rindu memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sudah mati, bangkit dan naik ke sorga. Pada hari ini Tuhan kami memperingati hari kenaikan Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Injil Kerajaan Tuhan yang sudah tersebar di muka bumi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, masuk di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan menikmati setiap kebenaran firman. Tuhan, Engkau kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmati sukacita Tuhan dan berkat yang Kau sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Memberkati seluruh pelayan mimbar, memberkati paduan suara, memberkati juga Tuhan setiap firman-Mu yang akan kami pelajari bersama. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan? Haleluya. Mari berikan yang terbaik untuk Allah kita. Kita mau dengan semangat lagi memuliakan Dia, sebab Dia sudah naik ke surga, menyediakan tempat untuk setiap kita. Oleh
Tuhan. Haleluya, amin. Mari lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jika Engkau ada bersama kami Tuhan, Engkau ada di pihak kami, tidak ada yang mampu melawan kami. Semua perkara dapat kami tanggung di dalam nama-Mu. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan dengan iman, sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada yang bisa melawan. Dari pemenang, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari berkatakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kita. Dengan kenaikan Yesus, Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk setiap kita, boleh mempunyai penolong dan penghibur. Oleh karena itu, mari naikkan pujian ini sebagai doa kita, biar Yesus selalu menolong kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari yang sungguh rindu bersama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamaah
saja katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kaum pria katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Menolong selalu. Sungguh kami rindu bersekutu denganmu. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh, kami rindu lawatanmu, jamah setiap hati kami, sebab Kau Roh Kudus yang menguatkan kami. Rindu selalu dekat denganmu, Tinggal kami lebih lagi, setiap kami boleh tinggal dalam hadirat Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. rindu Selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Biarlah kami senantiasa
boleh merasakan kehadiran Tuhan, tinggal dekat dengan Tuhan, bersatu di dalam roh dengan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kekuatan itu ada dalam kehidupan kami dalam Tuhan. Bapak, kami tundukkan hati untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar untuk mendengar apa yang dipesan dan perkataan Tuhan, menyerahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus berotoritas sepenuhnya hadir dan memberkati kami. Kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi ini kita bersama boleh memperingati untuk hari kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara kenaikan Yesus ke surga itu sesuatu yang penting. Sebab itu merupakan salah satu pilar daripada gereja, pengharapan daripada gereja. Bahkan kenaikan Yesus ke surga itu merupakan bagian untuk membangun dan mempertajam iman kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini gereja mulai lesu, mulai suam-suam dan kurang bersemangat bergairah dengan kenaikan Yesus ke surga. Mereka berpikir bahwa kenaikan Yesus ke surga ya tak ubahnya hanya sesuatu hal yang biasa. Tetapi saya merasakan bahwa kenaikan Yesus ke surga tidak kalah pentingnya dengan Natal, dengan Paskah. Sebab kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa keilahian Yesus itu benar. Tetapi juga pengharapan gereja dan orang percaya itu menjadi tajam, menjadi kuat dan menjadi mantap. Untuk itu kita akan renungkan berkenaan dengan tema pada kesempatan hari ini berkenaan dengan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan hidup bagi orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga memberi pengharapan, ya, hidup bagi orang percaya. Untuk itu mari kita akan membaca nats firman Tuhan yang ada sebagai dasar untuk pemberitaan firman Tuhan kita. Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Iya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 ayatnya yang sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca bergantian firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ya, kisah 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Nanti saya akan baca ayat yang genap, jemaat membaca nats yang ganjil bersama-sama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, mulai ayat yang ke-6, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke surga terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus dari kubur. Selama 40 hari Yesus bersama dengan murid dan bertemu dengan banyak orang,
Bahkan para saksi yang membuktikan dia bangkit dari kubur dan hidup, dan 40 hari setelah kebangkitannya dia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa penting, sebab itu merupakan peristiwa pemuliaan Yesus yang kedua. Pemuliaan Yesus terjadi yang pertama pada saat dia bangkit dari kubur. Bagaimana Yesus membuktikan keilahiannya hidup dan menang atas kuasa maut. Yang kedua berkenaan dengan pemuliaannya ketika dia naik ke surga. Dia telah meninggalkan segala kehidupan, tugas tanggung jawabnya selama sekian tahun di bumi dalam karya penyelamatan umat manusia. Lalu Yesus terangkat ke surga. Alkitab berkata dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah atas dunia, bumi, langit, surga serta yang ada di dalamnya. Dan itu merupakan sebuah pemuliaannya yang kedua. Dia datang dari surga dan dia kembali kepada surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga merupakan peristiwa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Salah satunya ditulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-68, ayat yang ke-19, coba kita akan lihat dan baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-68 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Mazmur 68 ayatnya yang ke-19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Dan inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus, kalau kita membaca di dalam surat Efesus pasal 4. Ya, Efesus pasalnya yang keempat ayat 8 sampai dengan yang ke-10, coba kita akan bandingkan. Efesus pasalnya yang keempat ayat 8 sampai dengan yang ke-10 dikatakan demikian. Ya, Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-8. Itulah sebabnya kata nats. Kata nats itu artinya kata Mazmur 68 ayat 19. Apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19 dikatakan di sini, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong, tetapi sudah disiapkan, dirancang, direncanakan, bahkan dinubuatkan jauh-jauh hari. Bahwa satu kali Yesus akan naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke surga juga merupakan pembuktian akan keilahiannya. Dia datang dari surga dan kembali kepada surga. Untuk itu kita akan melihat beberapa hal penting dengan kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikannya ini menjadi sesuatu hal yang sangat dahsyat bagi kehidupan orang percaya. Itu sebabnya ketika kita membaca dalam referensi yang lain, secara khusus Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Dan Lukas ini merupakan satu-satunya penulis dalam Injil. Ya, karena kenaikan Yesus ke surga tidak dicatat dalam Matius, tidak dijelaskan sedemikian konkret, tidak juga dijelaskan dalam Injil Markus maupun Yohanes. Tetapi hanya Lukas yang mencatat peristiwa kenaikan itu sedemikian konkret. Coba kita akan lihat.
Kita akan bandingkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Mari kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu merupakan peristiwa penting. Sebab berkat Tuhan itu dinyatakan. Ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus mengangkat tangan dan memberkati orang-orang. Para murid yang dibawa dekat kota di Betania. Di mana Yesus akan naik ke sana. Dan luar biasa apa yang dilakukan Yesus memberkati mereka. Sebab Yesus tahu berkat itulah yang perlu disampaikan, perlu diberikan kepada mereka. Kenaikan Yesus ke surga bukan berarti perpisahan dengan murid-murid. Kenaikan Yesus ke surga bukan berarti merupakan sebuah peristiwa untuk Yesus meninggalkan mereka sebagai yatim dan piatu. Tetapi kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah klimak dan puncak. Bagaimana berkat Tuhan itu diarahkan, disediakan, disiapkan untuk para murid dan orang-orang yang hadir pada saat itu. Sehingga apa yang dikatakan Yesus, dia mengangkat tangan dan mengarahkan kepada mereka. Dan Yesus berkata, diberkatilah mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-51, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Peristiwa yang dahsyat, pemuliaan Yesus yang kedua. Yang dilihat oleh para murid, yang disaksikan oleh banyak orang. Yesus tiba-tiba terangkat dan naik ke surga. Dan akibatnya apa? Kita melihat. Itu sebabnya tema kita adalah kenaikan Yesus memberi jaminan hidup bagi orang percaya. Apa yang dialami oleh para murid dan orang-orang yang hadir di situ. Mari kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Mereka sujud menyembah kepadanya. Spontan murid-murid sujud menyembah kepada Yesus. Mereka tunduk dan sadar hadirat Tuhan hadir. Dan mereka sepakat untuk tunduk menyembah dan meninggikan akan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam nat selanjutnya dikatakan di sini, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa saudara? Sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. 4 hal para murid alami. 4 hal berkat yang mereka dapat dan peroleh dalam kehidupan mereka. Ketika peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama dikatakan, mereka sujud menyembah, sadar bahwa Yesus yang mengadakan tangan dan mengarahkan kepada mereka adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa dan berotoritas atas kehidupan manusia. Maka mereka sujud dan menyembah kepada Yesus. Hal yang kedua dicatat di sini. Setelah Yesus meninggalkan mereka dan naik ke surga, para murid dan orang-orang ini kembali ke Yerusalem. Mereka kembali tidak dengan tangan hampa. Mereka kembali bukan dengan sebuah kekhawatiran. Mereka kembali ke Yerusalem bukan dengan situasi yang bersedih karena berpisah dengan Yesus. Tapi Alkitab mencatat, mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Bersukacita. Ada berkat yang mereka terima. Ada kekuatan yang mereka terima. Ada pengharapan yang mereka miliki. Ada di dalam Yesus. Ada sesuatu yang pasti yang mereka dapat. Dan itu ada di dalam Yesus. Mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Bahkan yang ketiga Alkitab mencatat,
setiap hari mereka berkumpul, hadir, ada di bait Allah. Mereka berdoa di bait suci. Dan mereka beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Alkitab berkata setiap hari mereka didorong untuk datang kepada Tuhan. Mereka bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka datang untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang keempat dikatakan, hidup mereka selalu memuliakan akan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga merupakan puncak berkat Tuhan itu dinyatakan. Dan itulah yang harus kita hidupi. Kita bangkitkan dan semangati ada dalam kehidupan kita. Hari-hari ini gereja mulai lupa dan lalai akan hal ini. Mereka lebih sibuk untuk hidup melihat keadaan, situasi yang ada. Mereka lebih melihat dunia yang bergemerlapan dan situasi yang sulit yang dibesar-besarkan. Tetapi pengharapan kepada kenaikan Yesus ke surga menjadi padam dan hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi pemimpin pujian berkata, Yesus naik ke surga, rohnya itu dicurahkan atas kita. Dan kita lebih daripada pemenang. Ini bukan pujian yang biasa, tetapi ini merupakan kebenaran. Yang Tuhan itu janjikan ada dalam hidup kita. Coba kita akan lihat. Kenaikan Yesus ke surga memberikan jaminan hidup bagi kita orang percaya. Yang pertama kita akan lihat di dalam Roma pasalnya 8 ayatnya yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Roma 8 ayat yang ke-37. Namun sebelumnya saya ingin bacakan dari ayat yang ke-35 untuk saudara, dan 36 nanti 37 kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37 mari kita akan baca bersama 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenaikan Yesus ke surga sebagai bukti bahwa Yesus telah menang dan telah mengalahkan segala penindasan, peperangan, ketelanjangan, kelaparan, bahkan persoalan-persoalan yang ada dalam dunia. Yang dianggap sulit, yang dianggap berat, yang dianggap itu sesuatu yang sangat menggenaskan. Dan semuanya itu telah ditanggung oleh Yesus. Dibuktikan melalui karya salib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Dan akhirnya dia harus naik ke surga. Membuktikan Yesus lebih daripada pemenang. Dan Dia juga ingin menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang. Hal inilah yang harus kita senantiasa bangun dan hidupkan ada dalam hidup kita. Situasi dunia ini bukan menjadi semakin mudah dan gampang. Tantangan hidup ini semakin berat. Hari ini orang tidak saja sebenarnya mereka berjuang untuk hidup dan mati. Untuk bisa makan atau tidak bisa makan.
untuk bisa membagi kehidupan ke depan atau tidak. Tetapi hari ini, jujur orang itu berjuang dengan tetap bertahan kepada iman atau rela mengorbankan akan iman. Persoalan dan masalah manusia seringkali menggeser iman kita daripada Tuhan. Tantangan dan pergumulan hidup kita seringkali menggeser pengharapan kita di dalam Yesus dengan yang lainnya. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Siapakah yang dapat memisahkan kasih Yesus dengan hidup kita? Dia telah melakukannya untuk mengasihi kita dan menjadikan kita orang-orang yang menang. Saya yakin dan percaya, kenaikan Yesus ke surga itu membuat kepastian bahwa surga itu benar-benar ada. Surga itu benar-benar ada. Bukan cerita, bukan dongeng, atau dunia pewayangan, atau fiksi, ataupun yang lain. Surga itu ada. Jadi surga itu nyata. Dengan dia naik ke surga, membuktikan bahwa surga itu ada. Kenaikan Yesus ke surga tidak saja membuktikan surga itu ada, tapi jalan menuju surga itu terbuka. Sekalipun ada banyak orang berpikir surga itu jauh, kemustahilan, ketidakmungkinan, bahkan sehingga muncul sebuah konsep pemahaman. Mudah-mudahan, semoga, ya kalau Tuhan izinkan. Tidak, surga itu ada. Dan jalan menuju surga itu sudah ada. Dan itu yang sudah dikerjakan oleh Yesus, dia naik ke surga. Maka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu benar. Karena apa? Itu yang dilakukan Yesus ketika dia naik ke surga. Dia membuka mata kepada para muridnya, membuka mata kepada kita gerejanya. Bahwa tidak saja surga ada, tetapi untuk jalan menuju surga itu terbuka bagi kita. Maka dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-37 ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Bahkan tidak hanya itu, coba kita akan bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Mari kita akan baca bersama. Namun saya ingin bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-55 dan 56. 57 nanti kita akan baca bersama. 1 Korintus 15 mulai ayat yang ke-55. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Baca bersama-sama. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada siapa? Saudara dan saya apa? Kemenangan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Maut itu nyata. Sengat maut itu nyata. Semua kita yang ada di tempat ini akan mati. Semua yang ada di tempat ini akan kena sengat maut. Tapi sengat maut itu hanyalah seketika. Dan itu hanyalah merupakan jalan untuk kita apa? Melihat kemenangan. Maka Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan. Apa yang dikatakan Mazmur pasalnya yang ke-116 ayat yang ke-15. Berharga kematian orang-orang yang dicintainya. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan berbahagia orang-orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Karena apa? Sengat maut sudah dipatahkan. Sengat maut sudah dikalahkan. Dan hal itu dilakukan di dalam Yesus. Itu sebabnya kenapa para murid sujud menyembah kepada Tuhan. Para murid pulang ke Yerusalem bersuka cita. Para murid selalu tinggal dalam bait Allah untuk beribadah dan berdoa. Para murid selalu memuji dan menyembah Tuhan. Karena mereka tahu
pengharapan di dalam Yesus melalui kenaikan Yesus ke surga itu benar. Tidak saja menjadikan kita orang-orang yang menang, tapi lebih daripada pemenang. Artinya apa? Jemaat, hari ini kita boleh memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan tahun 2022. Minggu-minggu ini BMKG memprediksi Jawa Tengah cuaca ekstrim. Dan beberapa hari yang lalu kita bisa melihat tanggul yang ada di Tanjung Mas Jebol. Rob naik tidak saja berpengaruh dari Semarang, Demak, sampai Jepara. Kita sulit sekarang ini untuk memprediksi situasi kondisi alam. COVID-19 pandemi sudah menjadi endemi. Ada kelonggaran dari pemerintah, tapi muncul virus baru, cacar monyet katanya. Cacar kera, ngeri saudara gambarnya. Belum lagi ada yang lain dan membuat ancaman-ancaman. Hari-hari ini waduh, ya kemarin kami ada tukang di rumah coba beli bolang-baling. Biasa bolang-baling Rp500, sekarang Rp2.003. Bakulnya berkata, Pak sekarang harganya Rp2.003. Oh gitu ya, naik ya Mbak? Enggak naik Pak, harganya yang berubah. Katanya. Telur ayam luar biasa, 1 kilo enggak tahu 26.000. Oh ini. Sekarang nasi goreng enggak boleh lagi 10.000, 12.000, 15.000. Brambang sekilo ada yang 48.000, kemarin turun 44.000. Kok tahu Pak? Ya, kemarin saya beli. Saya tidak beli, tidak pernah nawar, pokoknya saya bayar saudara. Tidak perlu tak bayar aja. Kadang-kala sing bawai duit kurang, karena harganya dipikir podo wingi kan gitu saudara. Tetapi itu yang terjadi. Situasinya berubah. Saya percaya ini tantangan yang serius buat kehidupan kita. Tapi satu hal, kita diingatkan, kenaikan Yesus ke surga memberikan jaminan hidup bagi kita orang percaya. Tidak saja kita orang-orang yang menang, tapi lebih daripada pemenang. Sengat maut sudah dipatahkan, kuasa maut itu sudah dikalahkan. Maka saya percaya ayat yang ketiga ini menjadi pelengkap yang luar biasa. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A. Coba kita akan baca. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 bagian A. Ini menjadi puncaknya bagi kita. 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa siapa? Saudara dan saya di jalan kemenangannya. Katakan kanan kirinya, di dalam Yesus itu ada jalan keluar. Hei dengar, di dalam Yesus ada jalan keluar. Jangan merasa saudara paling sulit, paling berat. Karena engkau berpikir dengan kekuatanmu. Kita ini hanya debu tanah, kita ini hanya rumput yang kering. Kita ini hanya seperti uap, kita hanyalah seperti angin. Sebentar berhembus, sebentar kelenyap. Tapi Alkitab berkata, di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada kemenangan. Beberapa hari yang lalu, Bu Karta ini diam aja kayak wong domblong. Ditanya sama istrinya Mas Nanang, Mbak Sri itu. Bu, napa Bu? Meneng wae. Bu, napa? Meneng wae. Loh, bingung ini. Ternyata gejala stroke ringan. Gula darahnya tinggi, hampir 300. Tensinya tinggi. Ini dibawa kepada klinik Gracia, tapi sebelumnya ya bersyukur. Karena istri Mas Nanang ini juga punya talenta ini. Mijet ini. Tapi mijetnya ini mijet tertentu saudara. Bojone ra tau dipijet ya. Tapi ini tertentu melihat situasi seperti Bu Karta langsung dikasih minyak diurut. Lalu tiba-tiba tangan bisa digerakkan, kaki kembali bisa digerakkan. Agak berubah. Bisa dibel. Lah dibel informasinya itu Mbak Sri bojone Mas Nanang. Waduh bojone Nanang nopo ya. Nggak tahu sampai sambungan ibu kan gitu. Ya puji Tuhan sekarang sudah
Sehat, bisa digerakkan tepuk tangannya? Ya? Ngene bisa enggak? Hah? Oh, bisa. Luar biasa. Ya kita tahu, satu kali pasti Ibu Karta akan pulang ke rumah Bapak. Satu kali Ibu akan meninggalkan dunia ini. Semua kita pasti satu kali akan tidak ada dalam dunia ini. Saya percaya bahwa kita yang hadir pada pagi hari bukan berarti hidup tanpa persoalan. Saya pun banyak masalah. Saya yakin saudara pun ada banyak persoalan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, di dalam Yesus kita akan melihat jalan keluar. Dengan Tuhan kita akan mampu melakukan hal yang besar. Hidup saja Tuhan anugerahkan, surga saja Tuhan sediakan. Saya percaya apapun yang ada dalam dunia ini, Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik untuk kita. Belajar daripada para murid, bagaimana merespon kenaikan Yesus ke surga. Selalu memuji menyembah Tuhan. Ada sukacita, hidup dalam rumah Tuhan, dan menaikkan pujian itu kepada Tuhan. Kita bersyukur jika hari-hari ini kita masih diingatkan, sudah masih ada dalam kursi-kursi ini, di mana tempat duduk kita ini sebagai tempat pijakan untuk iman kita, untuk kita selalu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Berbahagialah kita pagi ini, kau yang mendengar firman, percaya dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah hari ini kami boleh bersama memperingati kenaikan Yesus ke surga. Bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah peristiwa yang penting. Untuk kami boleh renungkan, untuk kami boleh pikirkan, bahkan kami camkan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang beriman. Bila kami mau belajar untuk menundukkan hati, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk kami belajar untuk mengasihi apa yang menjadi hati dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Mari jemaat kita akan tundukkan kepala kita. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan, aku percaya bahwa kenaikan Yesus ke surga memberikan jaminan hidup yang penting bagi kami. Supaya mata kami melihat, hati kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas kami. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam Tuhan Yesus. Yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, yang mustahil menjadi tidak mustahil, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini hamba berdoa, yang lemah boleh beroleh kekuatan Tuhan, yang sakit boleh mendapat jamahan kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan, yang ada beban berat diberikan kelegaan, kelepasan dari Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kebenaran yang menghidupi kami. Hari ini kami hidup karena kami punya iman dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami ada karena kami percaya Yesus itu hidup dan bangkit dan naik ke surga, memberikan jaminan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Terima kasih untuk hidup kami. Berkati dan diberkati dengan segenap hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus yang percaya bersama berkata, amin.
Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Pinyus hari ini. Mari ikuti dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari Jumat 27 Mei 2022 jam 7 malam secara live streaming di YouTube PMC JKI Bethesda. Ibadah ini akan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Saripun, pemimpin pujian Saudari Ama, dan pemain musik Saudara Aksa. Persembahan syukur Paskah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan syukur Paskah, gereja menyediakan amplop persembahan syukur Paskah seperti berikut ini. Amplop akan disediakan setiap hari Minggu pada saat ibadah raya berlangsung di meja penerima tamu. Rangkaian acara Paskah hingga Pentakosta 2022 Gereja JKI Bethesda. 1. Ibadah pencurahan Roh Kudus secara online pada tanggal 27, 30, dan 31 Mei 2022 dilanjutkan pada tanggal 1, 2, dan 3 Juni 2022 dan akan diakhiri dengan ibadah Pentakosta pada tanggal 5 Juni 2022. Sekian Pinyus hari ini. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah pagi ini yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita. Terima kasih untuk Pos Harjosari yang sudah memberikan pujiannya kepada kita, ya, dengan satu semangat tambah mulio. Ya, Rizal dengernya tambah rejo katanya. Oh, tambak boyo gitu ya. Tambak boyo Pak Yusa itu tambak boyo katanya. Tambak boyo kerungune gitu. Padahal tambah mulio. Iya, tambah mulio itu artinya dengan Yesus naik ke surga hidup kita akan menjadi semakin boleh melihat pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk teman-teman Harjosari. Harusnya ini teman-teman Harjosari nyanyi lagi nih yang ketiga, tapi nanti gilirannya Pos PI Gedek ya, Bandungan yang akan menyanyikan pujian untuk kita. Terima kasih tadi pagi Komisi Pria, ibadah minggu kedua dari Pos Harjosari dan nanti ibadah ketiga dari Pos daripada Bandungan Gedek. Ya, Tuhan berkati kita. Ya, saudara, ibadah pencurahan Roh Kudus akan dimulai besok malam secara live streaming. Ya, Bapak Ibu jangan terlambat karena akan dimulai jam 7 dan tidak akan diputar ulang. Terima kasih juga untuk keluarga-keluarga yang sudah memberikan pujian dan mempersembahkan pujiannya melalui ibadah pencurahan. Biar Tuhan memberkati tema-tema yang sudah disiapkan. Ya, ada Pak Pendeta Petrus Saribun, ada Ibu Pendeta Lena, ada Ibu Pendeta Muda Sri Partini, ada Ibu Rahel yang akan melayani kita. Kita berdoa biarlah semua kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan luar biasa. Ya, jangan terlambat hadir di dalam ibadah untuk live streaming mulai hari Jumat. Hari Sabtunya tidak ada kegiatan karena persiapan dari Minggu. Lalu digabung nanti Senin lagi, disambung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, tanggal 4 Juninya tidak ada karena tanggal 5 kita persiapan untuk ibadah Pentakosta dan perjamuan kudus. Itu saja mungkin pengumuman yang boleh saya sampaikan. Ya, bersyukur luar biasa drumnya tambah enak ya karena kita dapat berkat snare, snare ini doknya itu ya, enggak lagi dok kayak nutuk saudara bangku dok, tapi ada ya, ada ternya ini yang mahal ya, yang mahal harga barunya bisa 3 juta itu ya, luar biasa. Terima kasih untuk khususnya keluarga Bapak Agustika yang sudah memperhatikan ya bersama Vian ini. Kita doakan juga untuk rencana peredam daripada drum ini supaya lebih enak lagi, lebih halus lagi sehingga kita bisa menjadi semakin nyaman ada dalam ibadah-ibadah yang kita adakan. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian seluruh saudara-saudara jemaat, dukungan doa semua yang diberikan untuk hal ini. Untuk itu mari kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kami diingatkan ada jaminan yang besar benar di dalam kenaikan Yesus ke surga. Kami belajar menjadi seperti para murid untuk senantiasa hidup sujud menyembah Tuhan. Hidup dalam sukacita Tuhan, hidup dalam bait Tuhan, dan hidup dalam pujian kepada Tuhan.
Sebab kami adalah orang-orang yang telah menang, lebih daripada pemenang, dan di dalam Tuhan kami dibawa kepada kemenangan. Bapak terima kasih, kami terus berdoa, kami membawa menyerahkan kehidupan untuk ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan diadakan mulai secara live streaming besok malam. Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan, bahkan semua yang disiapkan, dan jemaat yang hadir di rumah mereka masing-masing dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Bapak terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, dan untuk kemurahan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Memberkati untuk kesehatan, untuk saudara-saudara kami terus berdoa membawa menyerahkan untuk kesehatan, untuk pemulihan Ibu Katri, Pak Anto, Ibu Esther Nini. Kami terus berdoa untuk Ibu Sri Dwiastuti, kami berdoa untuk Saudari Lia dari tempat ini. Kami juga berdoa untuk pengobatan Ibu Rita Teresia di Jakarta di rumah sakit Siloam, konsultasi dengan Profesor Dr. Eka. Tuhan juga memberkati terus langkah selanjutnya dengan segala anugerah kasih Tuhan. Berkati untuk kesehatan Ibu Wesley, juga Ibu Sukarta, Ibu Deni, terlebih juga Ibu Handoko dari tempat ini. Juga memberkati Ibu Andes Gunawan dari Semarang, di tempat ini berdoa juga untuk kesehatan Sri Reni, untuk Pak Matius Rebin. Kami berdoa segala anugerah Tuhan turun dan menyertai mereka. Kesehatan Pak Suyudi, kami berdoa untuk kesehatan Mbak Wida. Kami juga terus berdoa di dalam nama Yesus, anugerah kasih setia Tuhan untuk Ibu Kardiman di tempat ini. Kami mohon segala berkat kemurahan untuk ibu-ibu yang mengandung, Ibu Bella, Ibu Nias, Ibu Nana. Juga kami berdoa di dalam nama Yesus pemulihan untuk Ibu Dita secara sempurna Tuhan nyatakan dengan segala kasih. Ibu Sarah Meti dengan segala zaman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, pagi hari ini sungguh kami bersyukur untuk segala kasih, anugerah dan kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan itu dalam kehidupan kami. Ibadah yang ketiga kami serahkan dalam tangan-Mu, ibadah online nanti sore juga Tuhan memberkati dengan luar biasa. Jemaat tengadakan dua tangan-Mu. Ulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita senantiasa siang ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom. Jemaat bersama-sama menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga siang siang dalam nama kasih setia Tuhan turun berkati hidup kita. Pujilah kasih Tuhan, Allah baik kesetiaannya kemurahannya menyertai kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk, mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin.